Di dunia kita yang makin rumit ini, jadi pemimpin itu taruhannya tinggi banget. Gak peduli Anda pemimpin di kantor, di pelayanan, atau bahkan di keluarga. Satu keputusan aja bisa punya bobot yang luar biasa. Dan kalau salah, wah akibatnya bisa fatal. Makanya punya panduan yang jelas itu bukan lagi pilihan, tapi benar-benar sebuah keharusan. Nah, coba lihat kutipan ini. Keren banget kan? Usianya udah ribuan tahun, tapi rasanya relevan banget buat zaman sekarang. Kita kan sering banget ya, ngerasa harus gerak cepat, harus satset. Tapi pesan ini tuh kayak rem pengingat buat kita kalau fondasi rencana yang sukses itu bukan kecepatan, tapi pertimbangan yang matang. Ini soal presisi, bukan soal buru-buru. Dan ini nih pertanyaan intinya. Satu keputusan bisa mengubah segalanya. Bisa jadi berkah atau malah jadi bencana. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa yakin kalau keputusan kita itu yang tepat? Nah, di penelan kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah kerangka kerja buat bantu Anda semua menavigasi pilihan-pilihan yang sulit itu. Oke, jadi gimana caranya? Ini dia agenda kita. Pertama, kita akan lihat dulu seberapa besar sih bobot sebuah keputusan seorang pemimpin. Terus, kita masuk ke bagian kedua, kita bakal bedah kerangka kerja praktisnya. Ketiga, kita akan belajar milih solusi yang paling pas. Dan terakhir, kita bahas apa yang harus dilakuin setelah keputusan dibuat. Siap? Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, kita masuk bagian pertama. Keputusan yang mendefinisikan pemimpin. Karena gini, pada akhirnya, warisan seorang pemimpin itu bukan diukur dari jabatannya loh, tapi dari kualitas keputusan-keputusan yang dia ambil. Nah, disinilah ujian yang sesungguhnya. Coba bayangin deh, satu keputusan yang salah bisa bikin satu generasi muter-muter 40 tahun di padang gurun. Ini contoh paling dramatis dari kisah bangsa Israel. Para pemimpinnya ngambil keputusan berdasarkan rasa takut, bukan kepercayaan. Dan akibatnya yaitu 40 tahun. Mungkin buat kita konsekuensinya bukan tersesat di padang gurun ya, tapi bisa aja bentuknya proyek yang gagal total, tim yang solid jadi pecah, atau kesempatan emas yang lewat gitu aja. Dampaknya tetap sama, dahsyat. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita menghindari kesalahan fatal kayak gitu? Jawabannya ada di sebuah proses yang terstruktur. Di bagian ini, kita bakal bahas sebuah kerangka kerja yang bisa diandalkan. Tujuannya, buat mengubah masalah yang kelihatannya rumit dan kusut menjadi sesuatu yang jauh lebih jelas. Kerangka kerjanya ini punya 4 langkah dasar. Simple kok. Pertama, cek dulu otoritas Anda. Ini beneran masalah saya bukan ya? Kedua, nah ini penting banget, pisahkan antara fakta dan opini. Ketiga, kita bakal menggali lebih dalam buat nemuin akar masalahnya. Dan terakhir, kita kategorikan masalahnya biar solusinya juga tepat sasaran. Yuk, kita bedah satu-satu. Sekarang, coba perhatiin deh, ini krusial banget. Gampang banget loh kita lompat dari fakta ke opini. Faktanya apa? Seorang anggota tim absen 3 kali berturut-turut. Titik, itu data. Opininya? Wah, dia pasti udah nggak peduli lagi sama tim. Nah, itu interpretasi, itu asumsi. Keputusan yang bijak itu selalu berakar dari fakta, bukan dari asumsi kita yang belum tentu benar. Karena kalau dasarnya asumsi, bisa-bisa jadi nggak adil. Oke, sekarang kita masuk ke langkah ketiga, menemukan akar masalah. Ada satu teknik yang kelihatannya sederhana, tapi kuat banget. Kuncinya satu, jangan pernah puas sama jawaban pertama. Mulai aja dengan pertanyaan simpel. Kenapa ya ini bisa terjadi? Contoh nih, kenapa ya produktivitas tim menurun? Mungkin jawaban pertama, soalnya tim lagi kurang termotivasi. Nah, jangan berhenti di situ. Ini baru lapisan paling atas. Disinilah kita mulai menggali lebih dalam. Tanya lagi, oke, tapi kenapa timnya kurang termotivasi? Mungkin jawabannya karena mereka ngerasa kerjaan mereka nggak dihargai. Nah, lihat kan, kita udah mulai dekat nih ke sumber masalah yang sebenarnya. Ulangi terus pertanyaan, kenapa ini ya kira-kira 3-5 kali. Nanti Anda bakal lihat sendiri gimana Anda bergerak dari sekedar ngeliat gejalanya di permukaan sampai benar-benar nemuin akar masalahnya. Ini bedanya antara cuma motong rumput liar sama mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Beda banget kan hasilnya? Oke, masalahnya udah jelas. Akarnya udah ketemu. Sekarang waktunya kita pindah ke bagian selanjutnya, memilih solusi yang tepat. Di zaman sekarang kita kan punya banyak banget alat bantu modern ya. Tapi, alat aja tuh nggak cukup. Coba dilihat alat-alat yang ada di tangan kita sekarang. Ada big data buat ngeliat tren, ada AI atau kecerdasan buatan buat prediksi masa depan, bahkan ada sistem pakar dan platform kolaborasi biar diskusi lebih cepat. Ini semua alat yang luar biasa banget buat ngumpulin info dan analisis. Tapi, ingat,
Ini baru setengah jalan. Dan ayat inilah yang jadi penyeimbangnya. Teknologi itu alat, bukan sumber kebijaksanaan tertinggi. Pemimpin yang bijak itu pakai semua data dan analisis yang ada, tapi pada akhirnya dia bersandar pada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pemahamannya sendiri. Inilah perpaduan antara nalar dan iman. Jadi coba bayangin ada sebuah carong, semua data, semua analisis, semua opsi masuk dari atas. Tapi sebelum keluar jadi sebuah keputusan, solusi itu harus lewat saringan nilai-nilai ini dulu. Coba tanya ke diri sendiri, apakah solusi ini jujur, nggak manipulatif, apakah ini adil buat semua pihak, dan yang paling penting, apakah ini dilandasi kasih yang membangun? Karena solusi terbaik itu bukan cuma yang paling efektif, tapi juga yang paling benar secara moral. Nah, ini pengingat yang penting banget ya. Keputusan tanpa rencana eksekusi yang jelas itu ya cuma ide, cuma angan-angan aja, nggak ada gunanya. Keputusan yang bijak itu harus lengkap. Siapa yang ngerjain, kapan deadline-nya, gimana cara kita ngukur keberhasilannya. Tanpa itu semua, keputusan kita bakal ngawang-ngawang aja. Tapi jangan kira kerjaan pemimpin selesai begitu keputusan dibuat. Oh belum, justru sebaliknya. Disinilah babak baru yang paling menentukan dimulai, yaitu perjalanan evaluasi dan pertumbuhan. Yuk kita lihat. Sejarah itu penuh dengan kisah-kisah peringatan tentang kegagalan menganalisis. Ada pabrikan Eropa yang ngeremehin motor Jepang, terus kesalip. Ada produsen botol kaca yang nggak ngeliat datangnya era plastik, akhirnya tergilas. Bahkan contoh yang tadi kita bahas, bangsa Israel yang lebih percaya laporan negatif ketimbang janji Tuhan dan kehilangan kesempatan. Pelajarannya selalu sama, mengabaikan fakta, dan tren baru itu bahaya banget. Terus gimana caranya pemimpin bisa bertumbuh dari setiap keputusan yang diambil? Lewat 3 langkah evaluasi yang jujur ini. Pertama, evaluasi hasilnya berdasarkan tujuan awal, bukan pakai perasaan. Kedua, harus berani buat nyesuaiin strategi kalau hasilnya ternyata melenceng. Dan yang ketiga, ini yang paling sulit tapi juga paling kuat, punya kerendahan hati buat mengakui kalau keputusannya ternyata keliru. Itu bukan tanda kelemahan loh, justru itu puncak kekuatan seorang pemimpin. Dan kutipan ini, wah, ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kepemimpinan yang bijak itu ya proses menguji yang nggak pernah berhenti. Kita evaluasi, kita belajar, kita pegang yang bagus, dan kita lepasin yang nggak berhasil. Inilah bukti tanggung jawab kita, baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Jadi, inilah gambaran pemimpin bijak di era AI. Pemimpin yang kita semua cita-citakan. Sosok yang nggak takut sama teknologi, tapi justru memakainya untuk tujuan yang lebih tinggi. Sosok yang bisa memadukan 3 hal, analisis tajam dari pikiran, nilai-nilai yang kokoh dari hati, dan doa serta kepekaan rohani. Itulah kepemimpinan yang utuh. Dan sekarang pertanyaannya kembali untuk Anda. Setelah kita membahas semua kerangka kerja ini, coba pikirkan tantangan yang ada di depan mata Anda sekarang. Apa sih keputusan bijak berikutnya yang perlu Anda ambil dan gimana Anda akan menerapkan prinsip-prinsip tadi untuk memastikan itu adalah pilihan yang terbaik?